Namanya Maya, seorang CEO muda, bintang muda yang sedang menyala terang di perusahaan teknologi yang terus meroket. Jabatannya tinggi, ruang kerjanya bagaikan istana kaca megah, berdiri di puncak gedung yang menatap langit malam kota. Dari sana, lampu-lampu jalan di kejauhan berkelip seperti lautan cahaya yang tak berujung. Di dalam ruangan itu, hanya ada suara keyboard yang berirama seperti simfoni kesunyian. Lampu meja yang redup menari-nari di atas tumpukan dokumen. Napas Maya berat, bergelombang seperti ombak kecil yang tak pernah lelah menghantam karang. Kadang ia menatap pantulan wajahnya di jendela kaca. Di balik sosok tegas dan sukses, ada tatapan kosong yang menanyakan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri enggan menjawab. Untuk apa semua ini kalau pulang pun hanya pada sepi? Di koridor panjang yang sepi, di bawah beang-beang lampu neon yang pudar, berjalan seorang pria berseragam biru. Namanya Ardi, penjaga kebersihan baru yang setia membawa ember dan sapu. Seperti senjata sunyi dalam perang melawan debu. Senyumnya hangat, bagai mentari pagi yang lembut menyentuh dedaunan basah oleh embun. Namun ia hanyalah bayang-bayang yang sering luput dari pandangan orang-orang di kantor. Maya tak pernah menoleh, bahkan tak tahu kalau di kantornya ada seorang OB bernama Ardi. Dunia mereka terpisah oleh tembok tak kasat mata. Kehadiran Ardi seperti gubuk di samping istana megah, tak pernah benar-benar dianggap ada. Malam itu, laporan-laporan menumpuk seperti gunung kecil di meja Maya. Matanya terasa perih, kepalanya berat, tapi dedikasinya menahan kaki untuk pulang. Sekilas ia melihat jam dinding. Semua orang sudah lama pulang. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, hampir seperti rintihan. Ternyata, semua orang sudah pergi lebih dulu. Hanya aku yang masih di sini. Tangannya gemetar saat memegang pena. Di kejauhan, Ardi menoleh ke arah cahaya lampu ruang CEO yang masih bertahan di antara gelapnya kantor. Ardi bergumam pelan, hampir tak terdengar. Nggak pulang lagi Bu CEO. Ternyata Ardi juga memilih tetap tinggal, meski alasannya tak pernah terucap. Ia kembali menyapu lantai koridor dengan tenang. Debu-debu kecil luruh bersama diamnya hati Maya yang kian rapuh. Malam makin larut, hari berganti, jam merayap pelan di dinding. Maya duduk terpaku di kursinya, memijat pelipis yang mulai berdenyut. Di hadapannya, berkas-berkas setinggi laptop masih menunggu disentuh. Perutnya kosong, tenggorokan kering, tapi ia bahkan lupa kapan terakhir kali makan. Ia meraih cangkir kopi di meja, kopi yang sudah dingin, pahit, dan basi. Tatapannya redup. Sejenak ia menatap langit malam di balik kaca, bertanya dalam hati, apakah di luar sana ada seseorang yang menunggunya pulang? Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Ardi berdiri di sana, membawa nampan dengan secangkir kopi hangat dan sepotong kue sederhana. Ardi menunduk sopan, suaranya pelan namun mantap. Permisi, Bu Maya, ini saya bawakan kopi hangat. Takut ibu belum sempat beli apa-apa. Maya menatap Ardi dengan alis terangkat, sedikit terkejut, seolah baru benar-benar melihat pria ini untuk pertama kalinya. Kau, siapa namanya? Tanyanya pelan. Ardi tersenyum kikuk, tapi matanya jujur. Ardi Bu, OB baru di kantor ini. Maya menarik napas panjang. Tangannya meraih cangkir kopi hangat yang mengepulkan aroma segar, aroma yang mendobrak sepi di dadanya. Terima kasih Ardi, kau boleh pergi sekarang. Ardi menunduk lagi, hendak menutup pintu, tapi Maya tiba-tiba memanggil. Nadanya lebih lembut dari biasanya. Ardi, terima kasih sudah peduli. Ternyata, di tengah semua ini, masih ada orang yang memperhatikan. Ardi berhenti sejenak, tersenyum hangat. Sama-sama Bu, kalau butuh apa-apa, jangan ragu bilang ya. Pintu tertutup perlahan. Maya menatap cangkir kopi di tangannya. Uap hangatnya perlahan mengusir dingin di dada, meninggalkan jejak yang entah kenapa terasa lebih berarti daripada semua lampu kota di luar sana. Jarum jam di dinding akhirnya menyentuh angka 12. Maya menutup laptopnya pelan, menumpuk berkas yang sudah rampung, lalu merapikan tasnya dengan lega. Di kepalanya ia sempat membayangkan pulang ke apartemen, mandi air hangat, lalu tidur tanpa beban. Namun langkahnya terhenti di parkiran basement. Di sana, di bawah lampu parkir yang redup dan sepi, ia menatap ban depan mobilnya. Kempes,
nyaris habis angin. Maya mendesah pelan, tubuhnya ingin rebah, tapi kepalanya justru dipenuhi pertanyaan. Siapa yang bisa menolong di jam segini? Siapa lagi yang masih di sini selain dirinya? Tangannya meraba ponsel di saku jas, tapi entah kenapa nomor siapapun tiba-tiba terasa asing. Maya hanya berdiri di sana, menatap ban yang kempes, seolah menatap sepi yang menertawakannya diam-diam. Suara langkah pelan mendekat. Ardi dengan seragam biru yang sedikit berdebu muncul dari koridor basement sambil menenteng peralatan kebersihan. Sekilas ia melihat wajah Maya yang kebingungan. "Bu Maya," panggil Ardi pelan, ragu-ragu. "Ada apa? Kenapa masih belum pulang?" Maya menoleh, seolah baru sadar ada orang lain di sana. Ia berusaha tersenyum kecil, meski letih masih melekat di wajahnya. "Iya, ini ban mobilku kempes. Aku bahkan gak tahu harus gimana." Ardi mendekat, menatap ban, lalu menatap Maya. Senyumnya tetap hangat, suaranya pelan, menenangkan. "Kalau ibu mau, saya bantu pasang ban serep. Di bagasi pasti ada kan?" Maya terdiam sebentar, menatap pria itu. Ada rasa enggan untuk merepotkan, tapi lebih besar lagi rasa lega, karena tak harus menanggung sendiri. "Kalau kau tidak keberatan," Ardi mengangguk mantap. "Sama sekali gak keberatan, Bu. Ibu tunggu di sini saja. Biar saya yang urus." Maya hanya bisa berdiri, memeluk tas di dada, menatap Ardi yang mulai jongkok, membuka bagasi, mengeluarkan dongkrak dan ban serep. Tangannya sigap, gerakannya tenang. Di bawah lampu basement yang redup, Maya memperhatikan detail kecil yang selama ini luput. Peluh di kening Ardi, tangan kasarnya, senyum sabarnya yang tak pernah lelah. Di sela-sela suara mur dibuka dan dikencangkan, Maya mendengar denting halus di dadanya. "Aku selalu merasa sendiri, padahal sejak awal aku tak benar-benar sendiri kan?" Angin malam berhembus pelan, membawa bau aspal dingin. Sesekali Maya mengusap lengan jasnya, menahan dingin yang merayap. Tapi anehnya, di dekat Ardi, rasa dingin itu tak seberapa berarti. Tak butuh waktu lama, ban serep terpasang. Ardi bangkit sambil menepuk celana kerjanya yang kotor. "Sudah beres, Bu. Mobilnya aman dipakai. Kalau mau, nanti saya cek anginnya lagi besok pagi." Maya menatap Ardi. Senyum di wajahnya muncul perlahan, tulus, sesuatu yang jarang sekali muncul di kantor megahnya. "Terima kasih, Ardi. Kalau bukan kau, mungkin aku masih di sini sampai pagi." Ardi terkekeh kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Senang bisa bantu. Lagi pula, kita kan sama-sama di sini." Maya menatapnya lebih lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa melihat seseorang, bukan sekadar pegawai berseragam biru, di sudut gedung. Di sudut basement yang sepi, di bawah cahaya lampu neon yang sudah mulai redup, Maya merasakan satu dinding di dalam dirinya retak sedikit demi sedikit. Bukan hanya karena ban mobilnya kembali bisa berjalan, tapi karena hatinya pun mulai bergerak pelan, menemukan jalannya pulang pada sesuatu yang hangat. Malam pun beranjak semakin dingin, tapi Maya melangkah ke mobilnya dengan perasaan sedikit lebih ringan. Di kok kesepian, ia sempat melihat Ardi berdiri, masih tersenyum, seolah mengantar kepergiannya dengan restu yang sunyi. Dan di dalam kabin mobilnya yang hangat, Maya meraih cangkir kopi hangat yang masih tersisa di cup holder. Kopi yang Ardi berikan, tegukan kecilnya terasa seperti pengingat sederhana bahwa istana kaca pun butuh tangan yang mau membersihkan debunya. Fajar belum sepenuhnya tiba, langit kota masih kelabu. Awan menggantung berat, mengguyurkan hujan yang jatuh tanpa ragu. Jalanan basah berkilau di bawah lampu jalan yang meredup pelan, seperti bintang yang kelelahan bertahan di ujung malam. Maya menepikan mobilnya di basement kantor. Hari ini ia datang lebih awal, terlalu awal untuk seorang CEO, demi mempersiapkan presentasi penting yang harus sempurna. Ia turun dari mobil, membawa map presentasi di dada, payung kecil di tangannya bergetar diterpa angin. Tapi angin pagi buta tak pernah ramah. Hujan menembus pori-pori payung, merembes di bahu jasnya, meruntuhkan sisa hangat yang tersisa sejak subuh tadi. Begitu sampai di lobi, Maya berdiri diam, rambutnya basah, meneteskan air di lantai marmer. Jas kerjanya separuh kuyup, menempel dingin di kulit. Kedua tangannya menggenggam map erat-erat, seolah berusaha menghalangi dingin yang merambat ke dada. Di sekelilingnya,
Hanya suara hujan yang jatuh ke kanopi kaca. Sunyi. Pagi itu, gedung tinggi serasa gue dingin tanpa nyawa. Di sadet lobi, Ardi baru selesai mengepel lantai. Ember kuning di tangannya masih meneteskan sisa air pel. Ia berhenti ketika melihat Maya berdiri di sana. Basah, menggigil, menunduk pada pantulan lampu di lantai licin. Perlahan, Ardi mendekat, langkahnya pelan. Suaranya nyaris berbisik. Bu Maya, basah kuyup begini. Nanti masuk angin loh. Maya mendongak, matanya sedikit merah. Ia memaksa senyum tipis seperti biasa. Senyum tipis yang tak pernah benar-benar sampai ke mata. Tak apa Ardi, aku baik-baik saja. Tapi suaranya pecah. Di ujung kalimat, jemarinya menggigil di pinggir map yang mulai lembab. Tanpa banyak kata, Ardi melepaskan jaket biru lusuhnya. Jaket tipis yang selalu menempel di punggungnya setiap malam begadang membersihkan kantor. Ia sodorkan jaket itu ke Maya. Pelan, seolah takut membuat wanita di depannya merasa sungkan. Pakailah dulu bu, baju ibu basah semua. Angin pagi begini gampang bikin masuk angin. Maya menatap jaket itu. Ada bau deterjen murahan, sedikit lembab karena kering di bawah jemuran. Tapi anehnya, kehangatan yang menetes dari lengan jaket itu terasa lebih nyata daripada penghangat ruangan di kantornya. Ardi, kau nggak perlu. Kalimatnya terpotong karena Ardi tetap menyodorkan jaketnya. Senyumnya pelan, suaranya lembut. Saya nggak apa-apa bu, saya sudah biasa dingin. Ibu aja yang jangan sakit. Akhirnya, Maya meraih jaket itu dengan ragu. Ia memakainya di atas jas basahnya. Hangatnya tipis, tapi cukup untuk membunuh gemetar di tulang. Sesuatu di dadanya bergetar. Entah rasa malu, entah rasa syukur, entah apa. Tanpa menunggu diminta, Ardi berbalik, berjalan cepat ke pantry kecil di ujung koridor. Beberapa menit kemudian, ia kembali, membawa gelas plastik berisi teh jahe panas. Uapnya tipis, tapi aromanya memecah dingin di lobi pagi itu. Ardi meletakkan teh di meja depan Maya. Tangannya masih basah sedikit, tapi tatapannya mantap. Ini bu, teh jahe. Biar hangat badannya, pelan-pelan aja minumnya. Maya menatap gelas plastik itu. Teh jahe murah, biasanya hanya diminum para satpam dan op di ruang pentri, demi menahan dingin saat lembur. Namun pagi ini, teh jahe itu terasa lebih mewah dari kopi premium di mesin espresso kantornya. Tangannya meraih gelas, menatap uapnya yang menari pelan. Lalu menatap Ardi, pria berseragam biru, dengan baju tipis yang kini berdiri menahan dingin, hanya dengan kaos di balik rompinya. Ardi, kenapa kau repot-repot begini? Suara Maya pecah pelan, setengah bergetar. Ardi hanya mengangkat bahu, lalu tertawa kecil. Karena saya juga manusia bu, saya lihat ibu kedinginan ya saya bantu. Di ujung kalimat sederhana itu, Maya seperti menemukan jawaban yang selama ini ia cari di tengah tumpukan laporan. Grafik pertumbuhan, presentasi untuk orang-orang besar yang hanya menatap laba. Bahwa kadang, hangat tak datang dari gelar atau angka. Hangat datang dari seseorang yang rela berdiri di sampingmu, meski tanpa jas mahal, tanpa jabatan, hanya dengan secangkir teh jahe dan jaket lusuh. Dan di tengah hujan yang masih belum reda, Maya menunduk pelan, menahan senyum yang akhirnya benar-benar lahir di matanya. Sejak pagi buta itu, sesuatu di antara Maya dan Ardi berubah. Tak ada yang benar-benar diucapkan, tak ada janji, tak ada kata manis. Tapi keheningan di koridor panjang gedung itu mulai terasa berbeda. Maya mulai datang ke kantor dengan tatapan yang tak lagi lurus ke depan, tapi sesekali menoleh ke sudut-sudut di mana biasanya Ardi bekerja. Tangannya kini tak hanya sibuk menandatangani berkas, tapi juga mengetuk pintu pantry, menanyakan sesuatu yang tak pernah ia pedulikan sebelumnya. Suatu malam, di sela lembur yang menahan kantuk, Maya berdiri di depan mesin kopi kantor. Lampu neon di langit-langit memantulkan bayangan matanya yang sembab, rambutnya yang setengah tergerai. Ardi muncul dari balik pintu pantry, membawa plastik sampah yang hendak dibuang. Mereka berpapasan, dan Maya memanggilnya. Pelan, ragu, tapi ada nada baru di sana. Ardi. Ardi berhenti, berbalik, menatap Maya sambil tersenyum seperti biasa. Iya bu. Maya menatap cangkir kopinya yang masih kosong. Kau bisa temani aku sebentar? Hanya duduk di sini. Aku cuma ingin ditemani. Ardi sempat terdiam,
tapi senyumnya tak hilang. Ia meletakkan plastik sampah di sudut, lalu menarik kursi di samping meja pantry. Mereka duduk berseberangan, di antara aroma kopi hitam yang menetes perlahan dari mesin. Maya menatap Ardi, berusaha merangkai kata. Dulu aku pikir, orang sepertimu, orang seperti kalian, hanya lewat di lorong-lorong kantorku. Tidak pernah kuperhatikan. Ardi hanya diam. Tangannya menahan uap dari cangkir teh. Hangatnya merambat ke jemari. Maya menarik napas panjang. Tapi belakangan ini, aku sadar, di kantor ini, yang paling membuatku merasa manusia, justru kau, Ardi. Ardi tertawa kecil, menatapnya tulus. Saya nggak bisa bantu bikin grafik laba, Bu. Tapi kalau sekadar bikin teh jahe, atau gantikan ban bocor, insya Allah bisa. Keduanya tertawa pelan, tawa kecil, kaku di awal, tapi meleleh jadi kelegaan yang menetes di sela denting mesin kopi. Maya bersandar di sandaran kursi, memejamkan mata sejenak. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. Di tempat yang penuh tembok kaca, ternyata satu-satunya pintu keluar hanyalah hati manusia lain. Malam itu, Ardi tak bicara banyak. Ia hanya duduk di seberang Maya, mendengarkan tumpukan keluh yang pelen-pelen tumpah di antara suara mesin kopi. Tentang investor yang rewel, deadline yang menekan, dan tentang kesepian yang tak pernah benar-benar mau diakui. Dan untuk pertama kalinya, Maya pulang lembur dengan langkah yang tak terasa seberat biasanya. Karena di sudut pantry yang dingin, ia tahu, setidaknya satu orang menunggunya selesai bekerja. Bukan karena gaji, bukan karena perintah, tapi karena peduli. Sejak malam itu, tembok kaca Maya tak lagi utuh. Di hari-hari berikutnya, Maya kadang membawa 2 cup kopi. Satu untuk dirinya, satu untuk Ardi. Sesekali, ia duduk di pantry kecil sambil menanyakan kabar keluarga Ardi. Di sela berkas dan panggilan video dengan para pemegang saham. Di antara tumpukan laporan dan deadline, Maya mulai belajar bahwa ada hal-hal sederhana yang tak bisa dibeli. Segelas kopi hangat di malam sunyi, jaket tipis yang menghangatkan bahu, atau satu senyum kecil di ujung koridor panjang. Dan di antara semua hal itu, Maya menemukan satu hal paling berharga. Seseorang yang tulus, yang berdiri di sampingnya, meski tak pernah diminta.